senang bisa berjumpa kembali malam hari ini di dalam percakapan kita. Ya, hari ini kita memasuki topik yang kelima, ya, berbicara tentang dari suara yang memuji menjadi postur yang memuji. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita angkat hati kita berdoa kepada Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu oleh karena satu kesempatan yang begitu indah ketika kami sebagai saudara-saudari di dalam Kristus Putramu bersama-sama berkumpul melalui jalur daring ini untuk kami berbincang-bincang, saling memperkaya, saling membangun antara satu dengan lain berkaitan dengan kegiatan aktivitas peribadahan kami sepanjang yang selama ini kami lakukan. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu menuntun kami. Kiranya Engkau juga yang boleh membuka pikiran dan hati kami, untuk kami boleh saling belajar antara satu dengan yang lain, sehingga semuanya itu boleh dapat menolong kami melihat realitas peribadahan kami, dan di dalam kehendak-Mu kiranya Engkau juga menolong kami untuk melakukan berbagai macam mungkin perubahan-perubahan yang perlu kami lakukan di dalam kegiatan, di dalam aktivitas peribadahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin percakapan kami, biarlah di situ juga kami boleh memuliakan Engkau, karena kami sadari bahwa tidak ada satupun di antara kami dapat menyembunyikan diri kami di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami itu boleh berkenan menuntun kami dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya share screen dulu ya. Saya berharap Bapak Ibu sudah menyaksikan videonya ya. Video yang sudah di-share, dan malam ini saya hanya mencoba membagikan ya poin-poin penting saja ya berkenaan dengan suara pujian menjadi postur memuji. Oke. Nah, sebelumnya saya awali dengan membaca satu teks yang mungkin di dalam video itu sempat saya angkat. Situ dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya tidak sedang mau berkhotbah di sini, tetapi saya mau ajak kita melihat aspek mempersembahkan tubuh. Ya, tubuh itu bukanlah sesuatu yang jahat seperti yang dipahami oleh kelompok Gnostik ya. Tubuh kita pun merupakan objek dari penebusan Allah, dan karena itu aspek penyembahan dengan segenap tubuh pun seharusnya sudah selayaknya terjadi juga di dalam ibadah kita yang kita lakukan, yang kita jalani setiap minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, di beberapa poin penting yang saya ulang kembali ya, nyanyian itu sebenarnya atau menyanyi itu merupakan salah satu elemen penting di dalam ibadah dan menjadi bagian dari ekspresi iman. Nah, di dalam sepanjang sejarah gereja dan musik yang berkembang di dalam gereja, nyanyian itu merupakan salah satu aspek yang penting di dalam ibadah. Bahkan nyanyian itu pun terwujud dalam tindakan yang menubuh. Aspek singing our faith through our body itu sebenarnya sudah terjadi sejak berdirinya gereja. Bahkan bisa dikatakan melintasi kepada umat Allah, melintasi zaman kepada umat Allah di era PL. Ya, sejarah musik gereja mencatat sebenarnya bagaimana perkembangan musik dalam ibadah itu berada pada tegangan antara konten ya dan ekspresi. Kalau Bapak Ibu yang pernah melihat ya perkembangan sejarah musik gereja, di sini ada para pemusik ya. Kalau kita melihat sebenarnya ke belakang itu ya sejarah gereja musik itu ya, musik gereja banyak sebenarnya mencatat perkembangan musik yang berada pada tegangan antara konten, isi ya dan ekspresi. Nah, ketika konten ditegaskan, ekspresi itu tersingkirkan. Tetapi ada yang menekankan ekspresi, namun kedalaman konten itu
terabaikan, ya, namun tanpa kedalaman konten. Nah, nyanyian itu sebenarnya gini, karena melalui nyanyian, kenapa demikian? Karena melalui nyanyian sebenarnya dikatakan juga, diungkapkan bahwa formasi iman itu juga ditanamkan dalam pikiran dan hati melalui ekspresi menubuh. Nah, dalam nyanyian, baik konten maupun ekspresi itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Konten nyanyian yang benar digunakan sebagai sarana formasi iman melalui ekspresi yang menubuh. Nah, kalau kita perhatikan di dalam catatan kitab suci itu kan, kalau kita perhatikan di dalam surat Wahyu ya, walaupun itu sebenarnya Rasul Yohanes sedang menggambarkan ya kondisi keadaan ibadah yang terjadi di dalam kerajaan sorga, ya, yang terjadi di dalam kerajaan sorga. Tetapi sebenarnya bukan berarti ya, meskipun itu ditulis dalam konteks ketika Yohanes melihat itu, tapi saya percaya bahwa gereja mula-mula itu menerapkan hal yang sama ketika mereka beribadah. Ya, ketika mereka beribadah, mereka melakukan gestur-gestur berlutut, mengangkat tangan, menyembah Allah di situ, ya. Karena kenapa? Melalui itu semua juga secara tidak langsung dapat memformasi iman mereka juga. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya kasih ini, kalau kita perhatikan kembali ya. Nah, fungsi dari musik gereja itu kan sebenarnya adalah to glorify and to edify. Ya. C.S. Lewis menuliskan di dalam bukunya On Reflections tentang fungsi musik gereja, yaitu to glorify and to edify. Nah, to edify ini berkaitan dengan yang kita kenal dengan namanya edukasi, ya, edukasi. Nah, edukasi ini kan sebenarnya mengisyaratkan adanya penyerapan ide atau informasi, ya. Nah, menurut seorang teolog dari Princeton Theological Seminary itu ya, Andrew ya Blackwood, dia menulis di dalam satu buku ya, The Fine Art of Worship. Ya, dia katakan bahwa penyerapan ide atau informasi itu sebenarnya pada akhirnya diharapkan dapat membentuk hati dan karakter seorang Kristen. Karena itulah kita melihat ya, dia bilang di dalam teks-teks lagu-lagu himnal kita itu ya, baitnya itu kan banyak sekali tuh. Ya, ada yang 3 bait gitu ya. Bahkan setahu saya, seingat saya di Kidung Jemaat itu ada satu lagu itu bisa baitnya itu lebih dari 10 bait itu ya. Yang apa? Saya lupa lagunya itu ya. Jadi melodinya ya itu ya. Itu saya lupa judulnya. Mungkin Pak Simon Stevie yang tahu lagu itu ya. Nah, di sini ya menariknya ya. Edify itu menyangkut dengan edukasi, dan edukasi itu sebenarnya berbicara tentang penyerapan ide atau informasi. Walaupun kemudian Blackwood melihat itu bahwa penyerapan ide atau informasi itu kan diharapkan katanya dapat membentuk hati dan karakter seorang Kristen. Nah, tetapi menariknya ketika kita bicara edify, ada seorang teolog dari teolog reform, masih muda, kemudian juga seorang filsuf, James K. Smith, itu dia memberikan sebuah kritik. Ya, memberikan kritik tentang aspek thinking yang tidak seimbang dengan aspek heart. Ya, di sini di dalam bukunya ya, kalau kita Bapak Ibu mungkin pernah tahu buku-buku James K. Smith, pernah membaca ada bukunya You Are What You Want, ya, terus Desiring Kingdom, terus kemudian Imagining Kingdom, kemudian Awaiting the Kingdom. Hal ini selalu dia dengungkan, bicara tentang bagaimana dia mengkritik sebenarnya penekanan kepada aspek thinking di dalam ibadah, khususnya ketika bernyanyi juga ya, ataupun dalam penyampaian firman. Karena dia melihat begini, thinking hati seseorang ya, ketika berbicara tentang berpikir atau dengan dengan hati, ketika kita menyanyi, proses pembentukan hati itu bukan hanya sekedar melibatkan pikiran, tetapi dia bilang tentu melibatkan aspek yang menubuh ya. Nah, cara kerja hati itu katanya, cara kerja bagaimana hati itu dibentuk menurut si James K. Smith ini selalu melibatkan aspek tubuh ya. Nah, karena itu di dalam kritiknya itu dia selalu bertanya gini, bagaimana tujuan, dia bilang begini, bagaimana jika tujuan utama dari edukasi itu sebenarnya adalah memperbarui atau untuk memformasi hati dan hasrat hati seseorang, katanya. Bagaimana jika tujuan utama dari edukasi itu adalah untuk membarui imajinasi daripada meningkatkan kapasitas intelek kita. Artinya ketika dia menyorot itu dari perspektif ibadah,
maka ibadah itu sebenarnya bukan hanya mencoba membentuk pikiran seseorang, tapi tujuannya adalah membentuk hati seseorang, membentuk karakter seseorang. Nah, bagaimana karakter dan hati dibentuk? Menurut Smith, tidak bisa dilepaskan dari namanya aspek menubuh. Ya. Nah, saudara, dengan demikian sebenarnya kalau kita bilang dari apa yang sudah saya sampaikan di video itu, sebenarnya menyanyi itu seharusnya kan melibatkan pikiran, hati, dan tubuh kita. Ya, dari suara yang memuji ditransfer atau diwujudkan juga ke tubuh yang memuji dengan gestur-gestur yang proper berdasarkan konteks dan konten pujian yang dinyanyikan. Nah, dengan demikian ya, aktivitas menyanyi itu bukan hanya sekedar mengisi pikiran, melainkan sampai kepada tahapan merubah hati melalui aktivitas yang menubuh. Dengan demikian, tercapailah yang namanya singing our faith itu through our body. Kita mengalami bagaimana nyanyian iman itu kita wujudkan di dalam tubuh kita, melalui tubuh kita. Dan pada saat bersamaan memformasi kita. Nah, hal ini sebenarnya tidak terlalu banyak terjadi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam gereja-gereja mainstream gitu ya. Ya, walaupun sekarang mungkin ada upaya-upaya untuk melakukan itu, tidak banyak terjadi. Seperti di dalam video itu saya sampaikan ya, bagaimana sebenarnya gereja-gereja Protestan itu kan lebih cenderung menekankan aspek thinking kalau menurut si Smith itu. Nah, mungkin pada masa pandemi ini sebenarnya mungkin sudah saatnya kita kembali berpikir bahwa menyanyi itu bukan hanya sekedar untuk berpikir pikiran kita, tapi untuk membentuk hati. Nah, proses membentuk hati itu dengan melibatkan tindakan atau aspek menubuh kita, gestur kita, ketika kita memuji dan menyembah Allah. Ketika kita mengatakan Allah itu mulia, Allah itu agung. Nah, gestur seperti apa yang bisa kita wujudkan ketika kita menyembah Dia? Nah, ketika kita melakukan gestur itu, pada saat bersamaan secara tidak langsung membawa kita itu lebih menghayati apa yang kita nyanyikan, dan pada saat bersamaan hati kita pun juga dibentuk, ya, hati kita pun juga diformasi melalui apa yang kita nyanyikan, melalui nyanyian yang kita sedang gunakan untuk memuji Allah. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam beberapa praktek gereja-gereja yang saya tahu, tapi satu pengalaman yang menarik sebenarnya ketika waktu saya di Jakarta itu, saya pernah pergi ke salah satu gereja karismatik. Gereja karismatik saya sudah tahu bahwa mereka itu pasti gestur itu memiliki tidak bisa terlepas ya, tidak bisa dipisahkan dari ketika mereka bernyanyi maupun berdoa. Nah, tapi yang menarik bagi saya adalah ketika mereka di awal ibadah itu, ya, mereka mengajak kita itu semua jemaat itu untuk berlutut semua di awal ibadah itu mulai. Mereka ajak kita berlutut dan sambil memuji Tuhan, Engkau kudus, Engkau layak disembah, Engkau diagungkan tinggi. Wow, ketika saya bernyanyi itu ya, saya jadi ikut merasakan, iya, Tuhan ini adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, dan pada saat itu kan secara tidak sadar kan, imajinasi kita itu kan dibentuk. Ya kan? Imajinasi kita dibentuk untuk kita menghayati lebih dalam lagi bahwa Allah yang kita puji setiap minggu itu adalah Allah yang besar, yang agung, yang kudus, dan layak disembah. Nah, biarlah ini boleh menjadi pemantik percakapan kita dalam percakapan malam ini. Mari bersama kita saling berbincang, mengasah, mendorong, memberi masukan berkaitan dengan bagaimana nyanyian formasi iman itu terwujud dalam setiap ibadah minggu. Nah, apakah ekspresi yang menubuh itu juga terwujud juga dalam setiap pertemuan ibadah kita? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bercakap-cakap, ya, saling memberikan masukan, saling belajar antara satu dengan yang lain di dalam kesadaran bahwa kita sedang bercakap-cakap di hadapan Allah. Silakan Bapak Ibu sekalian, mari kita bercakap-cakap. Siapa yang mau mulai percakapan? Silakan. Gimana? Ayo, silakan. Mau respon dengan video juga boleh. Roni. Silakan Pak Simon. Wah, Pak Simon ini memang. Ya, dari penjelasan saya menangkap bahwa
gestur kita dan seluruh anggota tubuh yang terlibat di dalam ibadah itu akan mengangkat sebuah atmosfer untuk kita lebih fokus gitu ya, karena menyembah itu kan akar kata worth, berarti memang ada yang patut dikonsentrasikan. Cuma masalahnya kalau di gereja itu kan sifatnya komunal. Yep. Ciri kepribadian orang juga beda-beda. Betul. Ada orang yang misalnya nih, saya pernah juga merhatiin di gereja-gereja lain, semangat itu pemimpin pujiannya. Ketemu orang yang tanpa ekspresi, jengkel sendiri dia. Akhirnya ngomongnya jadi kacau begitu. Yang tadinya udah bagus jadi nggak bagus karena dia terganggu dengan gestur orang tertentu yang diharapkan nggak seperti itu. Pertanyaan saya simpel aja. Bagaimana mengatasi hal itu? Betul, ada edukasi untuk itu. Karena edify itu kan artinya membangun, menguatkan komponen jemaat. Nah, bagaimana kalau kita ketemu pribadi, ya cuek aja. Nggak peduli. Suruh tepuk tangan juga dia nggak mau, suruh angkat tangan lebih lagi. Dia liatin aja gitu ya. Itu kan bikin nervous si pemimpin. Nah, itu yang bisa Anda jelaskan. Thank you. Iya. Terima kasih, Pak Simon. Yang menarik, begitu dia nggak mau angkat tangan, dia nggak mau tepuk tangan, dia mau angkat kaki dia. Wah. Itu tanggung jawabmu, Pak Pendeta. Wah, lebih seru lagi begini, Pak. Lebih seru lagi itu, saya pernah dengar itu salah satu di khotbah KKR itu. Pendetanya, dia satu kali pendeta itu dia punya pengalaman pribadi. Dia pergi ke salah satu gereja. Bukan pergi ke salah satu gereja, dia diundang untuk berkhotbah ke gereja itu. Nah, gereja itu bernyanyi dengan begitu riang sekali, bertepuk tangan, ya, bahkan ada yang sampai melompat-lompat begitu ya. Nah, kemudian song leader-nya bilang begini tuh, WL-nya bilang gini, mari kita bertepuk tangan, kita bergembira di hadapan Tuhan. Mari, kemudian mari kita lompat bagi Tuhan. Dia nggak mau lompat. Pendetanya pikir, ngapain aku lompat ya katanya gitu kan, begini. Tapi setelah itu WL-nya bilang begini, kalau yang tidak melompat maka di dalam dirinya tidak ada roh Tuhan, katanya. Sampai dibilang, wah, padahal saya yang disuruh berkhotbah di sini malah dibilang saya tidak ada roh Tuhan. Ya itu repot Pak ya. Tapi memang begini ya, itu kadang kita ini juga tidak bisa memang ya memaksakan seseorang itu memang untuk bisa mengikuti itu ya. Karena kalau menariknya ada satu statement dikatakan oleh seorang teolog itu ya, John Frame itu dia menulis satu buku The Worship in Spirit and Truth. Dia bilang begini, memang sebisa mungkin kalau bisa itu ya, ekspresi itu seharusnya itu lahir dari kesadaran karena kita menyadari Allah gitu ya. Siapa Allah itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan setiap orang. Kalau memang dia tidak mau ya sudah, biarkan. Tetapi dalam waktu paling tidak akan nanti kan, tapi yang saya percaya tadi kalau Pak Simon tadi ngomong proses edukasi itu kan terus berjalan ya. Terus berjalan dan seiring dengan bertambahnya pengertian mungkin dia akan mengerti pada waktu itu, pada waktunya ya. In time jadi ada God's time untuk dia pada waktunya untuk bisa respon seperti itu. Memang kita tidak bisa memaksa. Dalam beberapa gereja kan kita alami juga begitu ya. Ada orang yang disuruh bernyanyi, bertepuk tangan, dia tetap diam saja. Mungkin tipikal gereja-gereja Protestan itu kebanyakan begitu. Ya, aneh rasanya. Saya punya saran sedikit, Bung Roni, juga buat teman-teman. Barangkali memang pemimpin pujian mau disebut apalah namanya, prokantor lah, liturgos, apalah. Memang mereka itu bukan orang yang harus banyak ngomong, ungkapin pujian. Lalu bagaimana kalau ada target dia di dalam membangun atmosfer menyembah, memuji, nggak nyampe. Jangan ngomong. Dia mesti bangun tim di sekitar ruangan itu. Kayaknya orang-orang karismatik pinter tuh, nempatin orang tertentu. Padahal di gereja mainstream juga udah ada, misalnya paduan suara kayak gerejanya Pak Suhandoyo tuh, ada di belakang mimbar. Ya mungkin juga dia akan, kalau memang penyanyi yang benar, pengkhotbahnya nggak benar, boleh ditimpuk pakai kapur tuh, biar nengok pengkhotbahnya.
ngaco lu tadi gue nyanyi nggak begitu misalnya gitu ya. Itu kan ngingetin gitu, saling menguatkan. Saya sarannya begitu. Jadi kita nggak banyak omong tapi kita tunjuk orang-orang yang memang udah disetting untuk mengangkat sebuah suasana. Sebutlah itu upaya manusia. It's okay, tapi buat saya itu kan tanggung jawab kita. Betul. Karena bukan hanya pribadi saya yang sudah diubah Tuhan, orang lain juga. Maka kita punya hasrat ke sana. Betul. Makanya perlu persiapan yang baik. Mungkin itu saran yang bisa menjembatani sehingga apa yang tadi Anda sampaikan itu nggak berhenti menjadi sekedar konsep. Betul. Thank you. Thank you Pak Simon. Terima kasih ya. Jadi membangun tim ya, hal yang penting ya, membangun tim di dalam sebuah ibadah. Ya memang betul, tim itu kalau ada orang-orang yang begitu kita tempatkan di posisi-posisi tertentu di dalam gedung gereja, itu kan menular ya, menular. Baik, Pak Budianto ngangkat tangan nih, silakan Pak Budianto. Iya, saya angkat tangan karena menurut saya yang diangkat sama Pak Simon ini sangat-sangat menarik dan relevan banget. Karena urusan menyanyi dengan suara dan kemudian kita mengajak jemaat menyanyi dengan tubuh, ya, suara juga tetap bisa ada gitu ya. Saya merasa ini terkait sama bahasa ya, dan bahasa itu kadang nggak bisa dipaksain juga gitu. Kayak misalkan salah satu isu yang kita temukan di gereja itu kan bahasa, kalau misalkan bahasa ibunya memang Mandarin ataupun bahasa yang lain, kita nggak bisa paksain dia untuk kebaktian di bahasa Indonesia. Makanya mau nggak mau ada terjemahan dan sebagainya. Kelihatannya urusan penggunaan gestur tubuh ini juga salah satu aspek bahasa dalam kita berkomunikasi. Jadi tentu ada kaitannya dengan kepribadian dan sebagainya ya. Jadi memang ini satu hal yang nggak bisa dipaksakan. Tetapi saya ingat banget waktu Ibu Lydia ngajak mahasiswa untuk nyobain doa sambil berlutut, ya, dan sambil berlutut, kadang sambil bungkuk badan, dan kemudian setiap orang dikasih kesempatan untuk cerita apa sih yang dirasain ketika badan itu ikutan berbahasa ketika berdoa atau bernyanyi, dan itu ternyata cukup interesting tuh experience ya. Mungkin nanti Ibu Lydia bisa cerita. Jadi jangan-jangan kita juga perlu mengajak teman-teman kita, jemaat itu untuk dalam tanda petik mencoba, tapi mungkin dalam konteks yang kecil-kecil ya, misalkan dalam rapat kepengurusan, rapat majelis, ataupun di dalam konteks kelompok kecil, hal-hal yang pocket kecil di dalam segala macam persekutuan jemaat, sehingga saudara-saudari kita tuh bisa tahu persis, iya ya memang ada beda loh. Kalau nyanyi jiwaku terbuka dengan kemudian kita bilang jiwaku terbuka, itu biar ngerasain sendiri gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Tapi saya kira ini berkaitan sama bahasa dan memang nggak bisa dipaksakan ya. Terima kasih Pak Budi. Jadi aspek body language begitu ya, bahasa tubuh yang mungkin tidak semua orang ya, tidak semua orang itu akrab katakan begitu ya. Mungkin bahasa tubuh kadang hanya ada orang itu cuman terbiasa ya, paling dia hanya berjabat tangan bahasa tubuh. Ketika suruh ngangkat gitu ya, ketika begini rasanya risih banget gitu ya. Tapi memang perlu, artinya mau nggak mau dimulai perlahan demi perlahan. Ya. Terima kasih Pak Budi. Di sini sudah ada Ibu Meta Sartika. Silakan Ibu Meta mau menyampaikan sesuatu. Kalau ya, bisa. Terima kasih. Open cam juga boleh. Terima kasih. Lagi nggak bisa open cam karena sambil ini. Oke. Silakan. Jadi sorry, memang Pak Roni, terima kasih. Ya. Nah, saya tertarik memang ya, karena memang dari tradisi GKI ini kan ya, yang tidak biasa sangat mengembangkan gestur tubuh gitu kan. Mungkin lebih ke arah ya diam, mimik muka gitu kan. Tapi tidak sampai gestur tubuh. Nah, yang saya mau tanya ya, seberapa ya pengaruh tradisi atau ajaran gereja itu, jadi seseorang hidup di karismatik katakanlah ya, dan seorang hidup di GKI. Nah, seberapa
kemampuan dia menghayati bahwa gestur tubuh itu penting untuk dikembangkan dan bagaimana ini ya. Jadi seberapa sih pengaruh tradisi atau ajaran? Kan kalau buat yang di GBI segala nggak ada masalah, ya kan? Ya, dan nah itu yang pertama. Yang kedua saya juga pernah memang ya. Jadi sampai saya kasihan banget. Jadi ada mantan anggota GKI, dia sudah biasa pergi ke GPDI, ya. Tahu ya GPDI kan? Ya. Jadi dia senang di situ sorak-sorak. Nah, tapi kadang-kadang saya ajak lagi balik ke GKI. Ayo deh gitu ya. Dia mungkin menghargai saya, dia datang, dia duduk di balkon, begitu kan? Tapi saya menangkap banget gitu kan. Dia tuh kayaknya pengen tepuk tangan sampai dia tahan gitu kan. Dia akhirnya dia tepuk-tepuk nggak bunyi itu tangan tuh, cuma tepuk-tepuk 2 tangan nggak ya. Nah saya pikir kasihan amat ya kalau orang sampai dipaksa ibadah. Nah sejak itu saya nggak pernah memaksakan dia untuk kebaktian di GKI karena saya tahu ya betapa buat dia itu kayaknya kurang bisa mengekspresikan itu. Nah terus yang terakhir. Ya, tapi kenapa saya tertarik banget dengan diskusi-diskusi ini? Karena saya memang memikirkan bahwa pengembangan gestur tubuh ini sangat penting dalam ibadah. Ya, di tengah-tengah pandemi ini. Gitu loh. Ya, yang Zoom, yang mesti nyalakan kamera gitu ya. Kalau orang GKI ini nyaman juga tanpa nyalakan kamera juga. Ya kan ya. Nah, tapi kalau di GBI karena saya ada di tradisi GBI juga sekarang ya, saya mengajar juga di sana, ya kan itu harus buka kamera. Harus semuanya mengembangkan gesturnya itu ya. Karena itulah ibadah yang penyembah sejati itu harus seperti itu. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu ditekankan banget. Oke, begitu Pak Roni. Jadi mungkin ya maksudnya yang ketiga itu mungkin bisa sharing ya kebutuhan di pandemi ini emang atau ada hubungannya atau enggak lah begitu kan ya gitu. Oke, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Meta. Ya memang ini pertanyaan yang menarik, seberapa besar pengaruh tradisi atau pengajaran itu ya terhadap seseorang itu untuk artinya mau terlibat di dalam gestur. Begitu ya Bu Meta ya? Ya benar ya itu. Saya ingat itu dalam satu kisah itu pernah terjadi ya ketika di dalam sejarah misi gereja ketika ada upaya misi penginjilan itu di daerah Afrika, dan waktu itu misi yang pergi ke sana itu adalah dari gereja-gereja Reform Belanda. Ya, ketika mereka pergi misi penginjilan di Afrika. Nah, biasa kan orang-orang misi itu ketika mereka pergi penginjilan itu kan mereka selalu membawa tradisi mereka, termasuk tradisi menyanyi mereka. Dan tradisi menyanyi orang-orang Reform Belanda itu kan ya tipikal lah ya. Mungkin seperti GKI, karena saya pernah lama juga di GKI, jadi berdiri tegak lurus, tidak ada gestur sama sekali, begitu kan ya. Ya. Nah, tetapi menariknya ketika mereka bawa itu ke Afrika, dan anehnya orang-orang Afrika ketika mereka mencoba menerapkan dengan gaya seperti itu, justru mereka merasa itu tidak bebas sekali. Karena seakan-akan mereka merasa ini bukan mewakili diri kita. Orang-orang Afrika yang kita tahu sendiri kalau bernyanyi itu kan bagaimana ya. Mereka selalu bergerak gitu ya, bertepuk tangan, bergembira begitu. Nah, ketika di dalam ibadah itu, minggu pertama ibadah dimulai, waktu itu memang sudah banyak orang yang bertobat, orang hadir banyak. Minggu kedua, masih banyak. Minggu ketiga, mulai berkurang. Minggu keempat, mulai berkurang. Bulan berikutnya, habis tidak ada yang datang ke dalam ibadah gereja ini. Sampai pendeta yang dari gereja Reform ini berpikir, kenapa? Ada yang salahkah dengan kita ini? Langsung mereka berpikir itu. Mungkin kita salah karena kita membawa ke tradisi kita dengan cara menyanyi seperti orang-orang di Eropa sana yang diam begitu. Akhirnya mereka membuka ruang, silakan berekspresi di dalam ibadah. Dan apa yang terjadi? Masuki bulan ketiga,
itu gereja penuh kembali. Karena kenapa? Dibuka ruang bagi mereka untuk mengekspresikan pujian mereka dengan gestur. Nah, memang di sini kalau kita perhatikan, memang ya artinya bahwa ya masing-masing tradisi itu punya pengaruh besar sebenarnya ya untuk membuat orang itu mulai terbuka atau menutup diri, bagaimana mereka berekspresi di dalam gereja. Kalau sejarah-sejarah gereja di Belanda akan kebanyakan begitu. Walaupun akhir-akhir ini sekarang sudah mereka mulai banyak berubah. Karena kami berbincang-bincang ya, kalau saya kan sempat gereja, kalau di tempat kami di Malang itu kami punya hubungan kerja dengan beberapa gereja Reform di Belanda, dan mereka mulai berubah dalam tradisi itu ya. Mereka mulai memakai gestur, dan itu rasa mereka. Ada satu pengalaman dari rekan kami yang ke sana, diundang ke sana. Itu mereka merasa apa? Seakan-akan kita itu bernyanyi itu bukan apa ya, seperti menghayati sekali ketika kita melakukan gestur-gestur seperti itu. Lagu-lagu yang kita nyanyikan. Kira-kira begitu. Apakah ada yang mau menanggapi juga? Silakan. Oke, sebelum Bu Lydia, mungkin Pak David saya duluankan dulu ya. Silakan Pak David. Oke, terima kasih Pak. Saya kepikiran begini. Tadi udah disinggung mengenai budaya, masalah kebiasaan, masalah karena budaya yang terbentuk di gereja kita gitu ya. Betul. Jadi mungkin orang masuk ke gereja kita ya karena budaya seperti itu, dia pasti udah terbentuk dan udah mengikuti. Ya ini terjadi, kalau saya boleh cerita, terjadi di anak saya. Anak saya kuliah di Salatiga, ya sekarang udah lulus. Ya anak muda. Yeah. Dan dia suka diajak untuk jadi singer di yang karismatik oleh dosennya, karena kebetulan dia bisa nyanyi. Tapi dia anggap pada waktu dia jadi singers, dia tuh anggap dia nggak beribadah. Ibadah aku itu di GKJ. Yeah. Oke, itu mungkin itu yang saya mau katakan, itu bagian dari budaya karena dari bagian ininya. Terus yang kedua adalah saya tertarik dengan ekspresi dan konten atau ekspresi versus konten. Gini, gestur kita bisa bergerak itu kan sebagai ekspresi. Dan kalau nyanyian itu kan sebetulnya ada 3 unsur. Lirik, syairnya, message ya, kontennya sebetulnya itu kan. Dibalut dengan melodi. Kemudian ada aransemen musik. Terus terang aja, saya kalau ngedengar aransemen musik yang ngebeat, pasti goyang. Ya, rasanya tuh wajar gitu kan. Aransemen atau musiknya yang ngebeat itu pasti orang goyang kok, tanpa disuruh, kalau memang dia ini ya. Tapi mungkin kontennya belum tentu dapat. Jujur, saya pribadi tadi pagi juga saya dengerin pagi-pagi dengerin Spotify itu lagu-lagu Hillsong. Why? Karena aransemen musiknya memang genre yang saya suka. Tapi teksnya, syairnya dengan bahasa Inggris yang mungkin saya juga nggak ngerti. Saya cuma bisa nikmatin musiknya aja, musiknya enak kok memang. Aransemennya enak, melodinya enak. Tapi syairnya saya nggak semua lagu itu dapat mengenai syairnya, message-nya itu apa. Ini yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah yang tadi Pak Simon katakan. Tips yang sedikit yang Pak Simon katakan, ngasih contoh yang ke Pak Handoyo. Kebetulan di gereja kami, ya Sinta masih ingat kali, pernah juga mengadakan pada waktu bulan puji-pujian. Betul, kita waktu itu lakukan dengan ada pemimpin pujian, pemandu pujian dalam bentuk paduan suara. Dalam bentuk paduan suara, menyanyi 4 suara di balkon dengan mic yang memang dipimpin. Dan ada lagu pembukaan, mungkin kalau lagu doksologi, misalnya lagu doksologi dan lagu pembukaan. Kita ada lagu pembukaan Gloria Patri, gitu kan. Kemudian yang doksologinya
itu doksologinya. Depannya na 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 na, dan kita nyanyikan tanpa musik, akapela 4 suara. Jemaat nyanyi lebih sungguh-sungguh dibanding ibadah biasa. Jadi saya ngelihat ada apa ya? Mungkin juga kita jangan sampai terjebak bahwa minggu lalu saya ingat Linci ya ngomong. Kita jadi WL ngelihat orang yang nggak nyanyi, jadi kayaknya gregetan gitu. Pengaruh ya. Pengaruh. Jangan begitu juga, gitu kan. Saya kadang-kadang juga jadi pro kantor gitu kan. Saya malah pada waktu jadi beberapa kali jadi pro kantor, pada saat jemaat udah menyanyi dengan baik dan benar dengan tempo yang pas dan saya berhenti. Justru saya yang menikmati paduan suara gratis di gereja. Itu pujian yang indah, gitu kan. Dan juga suka ngelihat banyak beberapa orang, dan kebetulan beberapa orang udah almarhum, mungkin Sinta tahulah orang-orangnya, yang selama ibadah itu nggak pernah nyanyi. Tapi saya pernah lihat dia menangis pada saat kita nyanyi. Dia nggak pernah nyanyi, dan mungkin kalau nyanyi juga fals, dan dia memang bukan penyanyi, dan dia nggak bisa nyanyi. Tapi ada satu umat yang pada saat kita nyanyi, dia cuman angkat tangan. Tidak nyanyi. Ada yang memang cuman gestur, cuman menunjukkan satu gestur tertentu, tapi dia tidak nyanyi. Artinya mungkin aja dia bukan menikmati, ya anggaplah menikmati gitu kan. Message atau dia, ya itu cara dia menjiwai gitu kan. Dan dia tidak mengeluarkan ekspresinya dalam untuk bernyanyi, tapi cuma satu gerakan gestur tertentu. Ini yang apa ya? Ya kita nggak bisa memaksakan satu format tertentu mungkin dalam gereja kita seperti itu. Tapi juga gereja juga sebaiknya, mungkin kalau ada teman-teman di sini yang rohaniwan atau jadi penatua majelis gitu kan, jangan juga melarang orang untuk bergestur. Ya. Ya. Terima kasih. Atau berekspresi. Ya. Kira-kira itulah Pak. Makasih. Terima kasih Pak David, ya menarik sekali. Ya. Ini ada Bu Lydia nih sudah angkat tangan. Silakan Bu Lydia. Menanti. Saya hanya ingin sharing bahwa apa yang saya temukan ketika kita memperkenalkan gestur di dalam sebuah komunitas yang mungkin tidak biasa menggunakan gestur. Mahasiswa kami datang dari berbagai denominasi, tapi ketika diminta untuk bergestur, not necessarily natural buat mereka. Tetapi ketika diajarkan, saya mendengar kesaksian mereka bahwa itu satu proses healing buat mereka. Karena banyak orang yang ketika tidak melihat diri mereka berharga, lalu diajarkan untuk bergestur dan menggunakan tubuh untuk memuliakan Tuhan, disitulah mereka belajar bahwa mereka itu berharga ketika mereka belajar menggunakan tubuh. Jadi saya pikir ini satu hal yang sangat penting untuk kita mulai pelajari bagaimana menolong jemaat kita justru untuk bergestur, dan itu boleh merupakan satu sarana penyembuhan. Mengerti juga bahwa begitu sulitnya kalau melewati tradisi seperti yang disampaikan oleh Pendeta Meta Sartika ya. Saya punya pembina remaja. Jadi yang saya perhatikan, saya sempat 3 tahun di GKI Cinere ya. Saya sendiri sangat menikmati di GKI Cinere ketika mereka menyanyikan lagu bersukacitalah selalu tunjukkan itu goyang semua, tiba-tiba semua goyang gitu loh. Jadi saya sendiri tadinya nggak tahu lagu itu, tahu saya jadi belajar tuh lagu gitu ya. Jadi mungkin lagu-lagu yang dikenal itu akan lebih menolong jemaat belajar satu bahasa baru. Jadi ketika saya juga memperkenalkan gestur-gestur kepada mahasiswa, saya harus make sure yang saya perkenalkan itu lagu yang baru, lagu yang mereka sudah hafal, untuk mereka bantu mengekspresikan diri kepada Tuhan karena toh mereka sudah hafal gitu. Jadi itu salah satu mungkin yang bisa membantu. Terima kasih Bu Lydia buat sharingnya. Bapak Ibu, mungkin kita perlu juga pahami bahwa gestur itu bukan hanya bicara tentang kita bertepuk tangan, begitu kan ya. Ya, memang ada orang-orang yang mungkin tidak terbiasa bertepuk tangan, begitu kan ya. Bukan juga angkat tangan ya. Kadang juga bisa menundukkan kepala kita, membungkuk, memberikan ya. Bahkan ya, pengalaman saya pernah ketika saya masih di Jogja berjemaat di GKI Wongso Dirjan itu,
Mereka pernah menyanyikan satu lagu itu Salam Damai, dan itu bagi saya sangat touching banget. Ya, lagu setelah pengakuan dosa itu kan kemudian ada lagu Salam Damai, yaitu ada Salam Damai, kita bersalam-salaman. Tapi mereka iringi dengan nyanyian lagu Salam Damai, dan kita disuruh keliling di dalam gereja itu untuk saling memberikan saja tangan, bahkan ada yang merangkul. Bagi saya itu pun adalah gestur di mana kita menghayati sebenarnya apa artinya perdamaian yang sudah Kristus lakukan bagi kita, dan kita ekspresikan dengan tindakan menubuh. Ya, itu kan semakin semakin kita menyanyi itu semakin menjiwai banget itu kan, dan itu tanpa disadari itu membentuk kita, memformasi kita sedemikian rupa. Oke, terima kasih buat tadi sudah Pak David, sudah Bu Lydia. Apakah ada lagi? Ya, tadi Bu Lydia menarik, ada satu singgung bicara mengenai healing mengenai healing, kerapuhan ya. Ya, nah, itu mungkin nanti akan saudara kita nanti kalau di dalam sharing nanti saudari Lince nanti akan sharing, dan saya dengar beliau juga akan men-sharingkan bagaimana brokenness itu juga menjadi menjadi salah satu sarana bagi untuk kita menyembah Allah ya, melalui gestur. Mungkin nanti saudari Lince nanti bisa sharing dan kita. Silakan Bu Caroline. Ya Pak, sekedar mau mungkin karena gestur biasa saya kepikiran dari lagunya ya. Kalau misalnya kayak gereja kami itu pakai lagu KPPK, kayaknya mungkin nggak hafal ya. Gimana mau gestur, gimana mau ini ya. Lihat syairnya aja kayaknya biar diedukasi juga mereka mau ngeliat teks aja kan udah bagaimana gitu. Jadi apa mungkin gestur itu efek lagu ya, lagunya juga berpengaruh gitu. Kalau kayak tadi Bu Lydia bilang ya bersukacita, iya sih kalau lagu pendek ya orang bisa tepuk tangan dengan mudahnya. Tapi kalau pas kayak ibadahnya pakai lagu KPPK, boro-boro mereka walaupun menurut saya ya, mungkin mereka udah diedukasi, tapi begitu nyanyinya lagu KPPK, dia mau tepuk tangan dia juga bingung karena dia juga mau lihat syair gitu loh. Jadi apakah gestur itu maksudnya pertanyaan saya juga pengaruhnya juga dari lagunya gitu ya. Kalau misalnya kayak lagu-lagu dari karismatik kan gampang gitu ya syairnya, dan lagu-lagu pendek itu kan gampang. Tapi kan kalau kayak lagu KPPK kadang-kadang tuh kan kita enggak tepuk tangan aja masih mesti sambil lihat teks aja kita mesti mikir ini maksudnya apa ya, puji-pujiannya gitu loh. Gitu kalau menurut saya. Iya. Terima kasih Bu Caroline. Mungkin seperti tadi ya di awal itu ya sempat saya singgung sedikit itu ya, pikirannya Blackwood itu ya. Dia berpikir memang ya lagu-lagu himnal itu memang ya lebih banyak kita itu menyerap ide ya gagasan gitu ya, informasi gitu ya. Kadang pun kita berpikir dulu kan sebelum kita nyanyi ya kan, apalagi kemudian baitnya kan banyak gitu kan Bu ya. Terus panjang-panjang lagi kan ya. Kalau lagu-lagu kontemporer kan pendek banget gitu kan ya. Ya tapi mungkin itu uniknya kita orang Indonesia ya, mungkin tidak terlalu menghafal ya lagu-lagu kita ya. Pengalaman saya itu saya pernah ketemu satu orang dosen waktu saya di Semarang, itu ada dosen orang bule. Dan kemudian mereka datang itu bersama dengan tim mereka dari Amerika. Mereka bernyanyi lagu himnal mereka itu di luar teks loh. Di luar, tidak pegang buku mereka hafal. Dan bahkan mereka nyanyi waktu itu, mereka nyanyi Blessed Assurance sambil mereka gini. Blessed Assurance, Jesus is mine. Mereka begitu. Kita yang ikut lihat mereka nyanyi itu rasanya, wih. Jadi seperti mereka itu membawa kita itu untuk menghayati lagu itu. Nah, saya berpikir, bayangin aja kalau kita nyanyi, ku berbahagia kan gitu kan, kalau teksnya Kidung Jemaat kan begitu kan, yakin teguh ya gitu ya, Yesus abadi kepunyaanku. Wah itu kalau gitu ya, apalagi kemudian pada saat referen kita bilang aku bernyanyi bahagia gitu. Bayangkan ketika kita bernyanyi seperti itu dengan gestur kita, coba kita ngerasakan bedanya apa? Nah, memang itu tantangan kita bagi orang-orang Protestan yang memang lagu himnal yang 3 bait yang selalu dinyanyikan sekali ibadah itu kan 3 bait kan. Itu kita di tradisi
GKY, ya termasuk GKT kan rata-rata pakai KPPK gitu ya, pakai ada buku kami itu paling banyak 3 bait. Kalau di GKI, ya GPIB atau gereja yang pakai kidung jemaat, wah itu syairnya lebih dari 3 itu, lebih dari 3 bait. Ya gitu ya. Ya betul Bu. Terima kasih banget ya. Jadi memang lagu itu kadang pengaruh ya bagaimana kita bergestur. Tapi bukan berarti sebenarnya itu tidak apa ya, kita bisa bergestur sebenarnya dengan lagu-lagu gitu ya. Katakan ketika kita nyanyi lagu suci itu ya, kita bisa paling tidak kan kalimat awal kita hafal tuh kan ya, suci Allah Maha, apa tuh? Kasih. Masalahnya Pak, kalau kayak kita nih gereja Tionghoa atau gereja yang Injil ini ya Pak, kayak saya misalnya, saya kan memang dari kecil udah ikutnya KPPK. Kita udah hafal nih KPPK-nya depannya merah. Terus dari itu kan direvisi. Kata-katanya diganti lagi. Sekarang nyanyi KPPK hitam, pas kita udah nyanyi, udah mau menikmati. Gue salah gitu. Syairnya udah direvisi gitu loh Pak. Kalau begitu nyanyi pakai teks yang lama aja. Nggak bisa. Mulai dari refrain aja Bu Karolin. Mulai dari refrain. Iya. Berubah loh Bu. Berubah juga. Iya. Baik. Tapi lebih pendek Bu. Oh iya. Baik. Ya, itu tantangan kita ya Bu ya, tantangan kita bersama itu ya. Baik, apakah ada lagi sebelum nanti kita mendengarkan kesaksian dari Saudari Lince, kita buka dulu gitu nanti. Apakah ada? Pak Simon angkat tangan Pak Roni. Oh, Pak Simon, enggak kelihatan saya di sini ya. Iya, kecil Pak. Silakan Pak Simon. Saya ngerangkum aja deh ya. Jadi intinya kalau kita memang menjadi pemuji ya, ini kita kejebak dikotomi antara pemuji dengan kita sedang memuji dalam sebuah ibadah. Tapi saya berharap bahwa kita jangan buka lagi dikotomi itu. Entah itu pemuji yang mimpin atau kita pemuji yang sedang ibadah, menyatu saja gitu pikiran saya. Baik, ketika tadi Ibu Karolin bilang, lagu-lagu karismatik kan pendek, bisa gesturnya lebih. It's okay. Karena memang narasinya pendek, mengaitkan sebuah kisah yang tanpa perlu diinterpretasi. Orang udah ngerti. Tetapi lagu-lagu hymn itu kan sebuah narasi utuh. Lirik per lirik itu diarahin. Kita orang di Jakarta khususnya emang males untuk menguasai narasi. Tapi kalau saya pergi ke timur, ke GPM semuanya, mereka nyanyi hafal loh 3-4 baris itu. Dan dia bisa ekspresi. Artinya apa? Dia jiwai itu komposisi, baik itu lirik dan pujiannya. Sehingga dia menikmatinya. Ibu Karolin tadi ngomong ada teks yang diubah segala macam. Memang itu menjadi PR orang saat. Perlu kembali mengingatkan. Bukan sekedar merevisi ini lebih cocok atau apa. Tapi ada timnya nanti membekali begitu ya ke gereja-gereja yang menggunakan KPPK termasuk saya. Teman-teman saya juga banyak yang komplain. Ini jadi ribet banget ya panjang begini katanya. Jadi tebal begini dan seterusnya. Itu urusan teknis buat saya. Tapi kembali lagi ke kontennya. Setiap pujian itu menjadi bermakna karena kita menangkap author-nya itu mau kemana. Itu yang sering kita nggak dapat apresiasinya. Itu poin saya yang pertama. Poin yang kedua, tadi saya tergugah juga dengan Bung David ketika dia jadi prokantor. Kalau kita menjadi pemimpin, kalau jemaat udah nyanyi atau gesturnya memang udah mengarah kepada lirik yang dikuasai oleh si prokantor, dia memang harus diam, bukan lebih kencang sendiri. Justru banyak di gereja-gereja mainstream prokantornya kencang sendiri. Jadi jemaatnya nontonin, ya udah lu aja yang nyanyi. Dan saya yakin itu sindiran ya, satir yang luar biasa yang orang nggak nge. Makanya tadi ketika Pak David bilang angkat tangan doang, begini segala macam, itu kan komunikasi yang tadi Pendeta Budianto ingetin kita. Jadi kalau dia udah encountering sama Tuhan dan dia dapat, udah selesai. Kenapa kita yang kayak baper banget ini belum selesai bagian saya? Nah itu yang mungkin mesti diingetin itu.
di kelas-kelasnya Ibu Lydia dan seterusnya. Jangan so tahu lagi mimpin. Dia urusan sama Tuhan, bukan sama kamu. Nunjuk-nunjuk gitu ya. Kalau tadi Pak Budianto, siapa tadi ya? Anda lagi mimpin pujian, lalu yang nggak loncat, tidak ada roh Tuhan. Kalau saya pulang, Pak. Serius. Walaupun nggak pulang ke rumah, saya tungguin ya di konsistori, saya ngomong. Karena itu kan bagian pastoral. Kalau Anda bilang, Anda seberani itu, apa yang perlu ditakutin orang kita datang itu untuk mengedukasi dan mengedifikasi, ya lakukan. Tapi kalau kita orang bayaran, saya yakin jaga muka itu. Itu juga yang membuat gereja nggak maju hari ini. Ya, pokoknya ikutin aja. Saya nggak setuju. Bukan artinya kita mau sok-sokan, enggak. Jadi kalau dia sendiri tidak menyerahkan hidup, menyiapkan diri baik-baik, ya udah kita ngulang aja ritual seperti itu. Ya mungkin nanti ada bagian tertentu di kelas ibadahnya STTRI yang melengkapi itu. Saya nggak tahu apa, pokoknya perlu ada bagian itu. Thank you. Terima kasih Pak Simon, terima kasih. Ya, hal menarik, jadi meaning perlu dipahami ya, supaya itu makna dari lagu itu perlu ya, interpretasi, narasi dari lagu itu memang perlu kita hayati dengan baik. Dan memang itu kelemahan kita ya. Orang-orang mungkin kita di perkotaan itu sudah terbiasa dengan teknologi ya. Sudah terbiasa melihat ke depan, jadi tidak lagi mau menghafal. Lain kalau orang-orang di desa di kota-kota kecil itu langsung ya bisa menghafal. Baik, kita langsung coba kesaksian dari Saudari Lince. Silakan Saudari Lince, Bu Lince, saya panggil Bu Lince dari Saudari. It's okay. Selamat malam Pak Roni dan rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke. Ya, saya ingin sharing 3L ya. Jadi sejak pandemi memang gereja memberikan tugas pada saya untuk menjadi WL. Jadi saya ingin sharing. Nah ini ketika saya belajar lebih dalam tentang ibadah ya, mengapa kita perlu untuk berekspresi, itu saya mendapatkan biblical foundation-nya dari Ayub 38 ayat 7. Jadi ketika Allah menciptakan dunia ini, Ayub 38 ayat 7 mengatakan, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Nah, dalam penciptaan ini, mereka ini yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan bersorak-sorai di sini ada kata-kata shout. Jadi berteriak gitu ya, berteriak kegirangan. Itu sebuah ekspresi. Sejak saya memahami ini, wow, oke. Jadi mengapa mereka bisa berekspresi demikian? Karena mereka melihat Allah. Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah yang dengan kreatif menciptakan warna dan semua macam penciptaan itu. Nah, sehingga ketika saya mempelajari hal ini, itu mendasari saya bahwa ketika saya berekspresi, it's not about because I want it, but because who God is. Dan itu mengubah seluruh cara pandang saya terhadap ibadah dan ekspresi ibadah. Dan saya sendiri belajar untuk tidak fake, tidak palsu. Jadi L yang pertama, latih suara, be a worshiper. Ketika saya mempersiapkan lagu, ya saya bertanya pada lagu apa yang Tuhan mau agar saya pimpin. Saya selalu bertanya demikian. Dulu sekali saya bilang, Tuhan, saya sudah pilih lagu ini. Tolong Tuhan berkati. Tapi sejak saya belajar sedikit banyak, saya berubah. Tuhan mau saya pilih lagu apa? Dan kemudian saya tiap hari menyanyi sejak pandemi, karena di gereja ada program praying together. So every day I have to sing, record, and send to the church. Jadi mereka ada nyanyi tiap hari dan ada berdoa setiap hari. Jadi kurang lebih ada 150 lagu lebih ya, dan itu puji Tuhan juga menguatkan saya secara pribadi. Dan
saya juga belajar untuk melatih suara saya tadi memuji Tuhan setiap hari, juga untuk ini mungkin rada aneh untuk beberapa dari kalian, but I like to dance actually. Jadi saya kecil belajar senam, kemudian berhenti. Nah, sempat satu kali ketika saya ke Jerman, itu saya melihat balet. Hari itu saya bisa nangis ya Bapak Ibu melihat balet. Saya juga bingung, how, why? Kenapa saya melihat orang menari dan menangis? Karena waktu itu saya melihat perfect is beautiful. Mereka balet nggak ada cacat sama sekali. So beautiful dan lagunya Chopin. Dan tentang kehilangan seseorang yang dicintai. Dan di situ saya membuka mata saya. Wow, dance can be so beautiful. Kemudian kedua yang mengilhami saya untuk bergerak ya, itu adalah istri dari dosen saya Sir Yudi Palaruan, jadi Miss Palaruan. Beliau S3 dance di Jerman dan harusnya menjadi penari terkenal S3 ya, dan di Jerman lagi. Tetapi beliau mendedikasikan dirinya untuk pelayanan gereja. Jadi ketika saya di Singapore Bible College mengikuti seperti worship, seminar begitu ya. Beliau dance ayat Alkitab. Jadi ada satu pemimpin yang bacain Mazmur, kemudian dia dance dengan begitu full of meaning. Nah, itu kita langsung terserap di dalamnya. Dan itu betul, hari itu buka mata saya. Dance can be so beautiful and glorifying the Lord. Dan kemudian di kelas, saya mengikuti mata kuliah Emin dengan beberapa teman di sini juga ada. Itu Sir Yudi mengajari kami untuk berekspresi dengan dance, menari. Tarian, waktu itu kita belajar tentang hymn and the connection between hymn and tarian ya, gitu. Nah, beliau ngajarin kita nari di kelas gitu. And it was so uplifting. Dan dengan adanya beberapa hal ini, plus memimpin ketika pandemi harus pakai masker, wah, saya bilang bagaimana bisa berekspresi. Jadi saya banyak memang menggunakan tangan. Khususnya 4 bulan belakangan terakhir ini, sejak pandemi ini. Karena dulu memang saya cuma angkat tangan begini. Tapi sejak disuruh gereja pakai masker, berarti kan jemaat melihat mata saya yang sipit ini, nggak bisa berekspresi kan. Nah, bagaimana ini ya? Jadi waktu itu terus double masker lagi. Oh my goodness. Jadi waktu itu saya berdoa pada Tuhan bagaimana supaya saya bisa menginspirasi jemaat untuk bisa memuji Tuhan dengan keterbatasan ini. Wajah ditutup separuh. Terus saya percaya ini hikmat daripada Allah Roh Kudus. Kemudian tangan saya dibawa untuk mengekspresikan itu. Dan ternyata banyak orang yang diberkati. Padahal kalau Bapak Ibu tahu gereja saya ini gereja Mandarin Chinese yang tok nilainya 10, pangkat 10. Tetapi dengan seperti itu mereka bisa terima. Dan saya percaya juga ini pekerjaan Tuhan. Dan kemudian latih suara juga yang kedua, latih suara worship team saya. Saya melatih mereka dengan mengadakan Zoom meeting sebelum kita rekaman pelayanan. Kemudian saya share kepada mereka mengapa saya dipimpin Tuhan memilih lagu-lagu ini. Dan saya minta mereka membaca teksnya. Kemudian saya minta mereka pilih satu kalimat aja yang memberkati mereka. Kemudian sharekan why. Dan kita mungkin cuma berenam, tetapi we become solid team. Jadi saya melatih suara worship team juga melalui pertemuan. Kemudian L yang kedua adalah biarkan lagunya yang berbicara. Dan ini sudah. Thank you. Next one. Lagunya biarkan berbicara. Dan saya terbiasa untuk menganalisa lagu karena saya seorang pianis. Pernah satu kali kita menyanyikan, Bapak Ibu pasti tahu ya lagunya ya. Lagunya ya, gitu ya. Terus kemudian ketika saya merenungi lagu ini, saya dipimpin oleh Tuhan
menyanyikan solo dulu yang pertama dengan nada minor. Mengapa keluh kesah, mengapa kecewa, mengapa hati susah dan gundah gulana. Terus baru masuk mayor. Nah, jadi ketika saya menganalisa, wow, ada beberapa aspek lagu yang itu hymn ya, yang kalau kita bawakan dengan cara yang berbeda, it becomes so beautiful and so touching and connected to the people. Itu yang saya perhatikan. Saya mau sharing satu video kalau boleh dibantu. Nah, ini video ini adalah ketika saya mempersiapkan lagu ini, saya waktu itu sangat down karena ada masalah yang cukup besar menghantam saya. Tetapi dalam keadaan sedemikian, firman Tuhan itu betul-betul berbicara pada saya dan betul-betul menerangi jalan saya. Dan ketika saya menyanyikan lagu ini di rumah sebagai penyembahan saya betul-betul angkat tangan, saya bersyukur pada Tuhan, dan saya lakukan itu juga ketika memimpin ibadah. Silakan dibantu. Ya, terima kasih. Yang L ketiga adalah lihat Tuhan. Mengulang sharing singkat saya minggu lalu, ketika saya jadi WL, saya belajar untuk mendoakan seseorang. Dan hari itu saya melihat seorang wanita yang datang ke gereja dengan muka yang sangat kusut sekali, dan saya tahu dia ada masalah. Jadi hari itu ketika saya memimpin, saya mendoakan, dan setelah firman Tuhan disampaikan, saya percaya waktu itu firman Tuhan disampaikan oleh Dr. Yap, Dean dari SBC ya, rektor dari SBC Church Music, sangat powerful sekali. Dan saya bisa melihat firman Tuhan itu menggugah dan mengubah hati ibu itu. Sehingga raut wajahnya jadi berbeda, dan kemudian beliau dapat memuji Tuhan. Dan ketika pulang, kami juga menyalami tangan ya, waktu itu ya, belum pandemi. Kami salami tangan, dan beliau bisa tersenyum. Dan saya bersyukur, melalui pelayanan WL itu, saya belajar untuk mengarahkan semua elemen ibadah itu lihat Tuhan. Dan saya tertarik untuk sharingkan sedikit tentang Musa. Ketika bangsa Israel itu kan keluar dari Israel melewati laut ya. Terus bagaimana ini kebingungan. Nah, Musa itu berdiri di situ, next slide please. Tetapi berkatalah Musa pada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dan ini Musa sebagai pemimpin, kalau kita bisa bilang sekarang worship leader ya, sebagai worship leader, ini sungguh
membawa bangsa Israel, dan kita sebagai WL membawa jemaat kita. Point to God, look at God. Pada akhirnya, kalau mereka bisa melihat pada Tuhan, mereka bisa berekspresi. Demikian Pak Roni dan teman-teman yang mau saya sharingkan. Terima kasih Bu Lince ya yang sudah men-sharekan pengalaman. Ada hal menarik yang saya highlight di awal dia. Bu Lince katakan ya, ketika kita memuji, ketika kita beribadah. Jadi it's not because I want you to get there, but because who God is. Mungkin ini sesuatu yang menjadi pendorong bagi kita ketika kita memuji atau dengan bergestur, bukan karena kita mau, tapi karena kita sadar sepenuhnya siapa Allah yang kita sembah itu. Thank you, that's powerful banget. Thank you so much. Ya, kita masih ada satu kesaksian, kita lanjutkan dulu kesaksiannya kepada saudara kita, rekan kita, Bapak Karis. Silakan, Bapak Karis, mungkin mau nyampaikan. Ya. Ya, selamat malam Pak Roni dan rekan-rekan semua. Selamat malam. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sesi malam hari ini sungguh menarik sekali secara pribadi buat saya, karena saya juga sebagai worship leader di gereja di BKPN Jakarta, dan sangat menolong saya untuk mempersiapkan baik pujian dan ketika pada saat memimpin ibadah, dan itu yang pertama saya syukuri. Nah, pada sesi suara pujian menjadi postur memuji ini, sedikit saya bersaksi untuk gereja kami ya Pak Roni dan rekan-rekan semua. Saya perhatikan di gereja BKPN Jakarta, walaupun punya latar belakang sebagai gereja tradisional, tapi cukup menghargai keragaman ekspresi iman ketika menyanyikan nyanyian rohani kepada Allah. Dan gereja BKPN Jakarta ini juga, Pak Roni dan rekan-rekan semua, memberikan ruang bagi pemakaian lagu-lagu himne atau lagu-lagu kontemporer, bahkan lagu-lagu kidung jemaat yang cenderung gestur tubuhnya diam dan tertib. Nah, tapi kita juga tidak mendiktekan sekali kalau kita menyuruh jemaat untuk bertepuk tangan segala macam, bersorak-sorak, dan itu sesuai lagunya. Nah, karena ada juga lagu kidung jemaat yang butuh penghayatan, ya, yang butuh di mana kita mengekspresikan bagaimana ketika kita menghayati lagu itu. Nah, salah satu contohnya tentang lagu suci itu kan, ketika kita masuk dalam ibadah kita, kita melihat bagaimana Allah yang suci itu, dan kita mengekspresikan secara tertib dan diam ketika kita beribadah. Nah, dan ada juga lagu-lagu yang sifatnya memang agak sedikit semangat, dan kita juga mengundang jemaat untuk melakukan gerakan mereka untuk berekspresi pada saat menyanyikan lagu itu. Nah, salah satu contoh lagunya ialah Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya. Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Dan sebenarnya cara menyampaikan lagu ini, kalau saya lihat di gereja kami, worship leader-nya sudah bagus. Nah, tapi ada beberapa hal yang lagi tentang pemantapan mereka ketika mereka mengucapkan kalimat demi kalimat, supaya jemaat juga antusias untuk mengikuti pujian yang dinaikkan pada saat kita beribadah itu. Nah, terkadang juga karena ini memang gereja tradisional kan, tiap hari minggunya itu sudah ada tema-tema yang diberikan oleh sinode. Jadi pujian yang kita nyanyikan itu harus sesuai dengan tema itu sendiri, Pak. Nah, tapi kita dalam pemilihan lagu itu sangat ketat sekali. Kita tidak memilih lagu yang tidak sesuai tema, walaupun itu tidak serelevan mungkin, tapi ada kaitannya, Pak. Nah, jadi dengan hal seperti itu kita sudah mempersiapkan diri, bagaimana nanti kalimat demi kalimat yang kita sampaikan, dan bagaimana gerakan kita ini, khususnya pemimpin ibadah, nah kita sudah belajar sebelum kita melayani. Nah, itu yang sebelumnya kita persiapkan. Nah, setelah itu juga, Pak, saya mau sedikit memberikan, bukan juga penguatan ya, tapi ini lebih kepada makna. Nah, seringkali memang para pemimpin ibadah ketika mempersilakan jemaat untuk berdiri, ada yang tidak berdiri, mereka cenderung duduk.
Nah, itu sebenarnya berkaitan juga nanti pada saat konteks pandemi ini. Saya mau katakan bahwa ketika pemimpin ibadah mempersilakan jemaat berdiri, itu ada maknanya. Nah, saya pernah membaca buku itu secara psikologi, ketika jemaat itu berdiri, artinya itu menandakan tentang kesiagaan kita. Itu menandakan tentang kesiapan kita. Makanya kita dipersilakan berdiri untuk memuji Tuhan. Nah, dan saya melihat memang karena ini konteks pandemi, kita dalam urusan gestur, baik itu berdiri segala macam, kita tidak memperlakukan secara kita tidak mempersilakan atau memperlakukan itu kepada jemaat kita. Nah, karena yang kita perhatikan juga ini masalah tempat, Pak. Karena rata-rata memang jemaat kita tinggal di kos-kosan, kecuali yang sudah punya rumah sendiri kan bisa pakai meja segala macam, dan ini hanya duduk di lantai saja. Jadi kita tidak memperlakukan ini semasa pandemi ini, Pak. Tapi walaupun itu tidak kita berlakukan, walaupun kita tidak menuntun mereka untuk mempersilakan berdiri, tapi inisiatif mereka juga kalau kami perhatikan mereka menghayati lagu demi lagu itu, bahkan ada yang mengangkat tangan dan segala macam. Nah, jadi walaupun itu tidak monoton kami berkata kepada mereka mari menghayati setiap lagu itu, tapi dari inisiatif mereka sendiri mereka siap memuji Tuhan dan menghayati lagu demi lagu itu, Pak. Begitu kira-kira. Demikian kesaksian saya. Terima kasih Pak Karis ya. Memang tidak mudah ya di konteks pandemi ini kita mengajak orang untuk bergestur itu tidak mudah. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Lince itu sesuatu yang menarik ya. Jadi diinisiasi oleh para worship leader-nya ya untuk bergestur, menolong jemaat juga untuk menghayati lagu itu. Terima kasih banget. Apakah ada di antara kita yang mau memberikan respon? Pak Budianto, silakan. Ya, terima kasih ya untuk Saudari Lince dan juga Karis untuk kesaksiannya. Saya kira contoh yang tadi diberikan itu sangat-sangat baik sekali ya. Tapi saya kira kita perlu karena kita mengeluarkan topik perbincangan ini karena kita menyaksikan di dalam realita jemaat itu kesulitan memuji Tuhan. Karena apa? Karena selama ini kita mungkin sudah mematok yang namanya memuji itu hanya pakai suara. Sehingga begitu kita ada situasi seperti ini, banyak dari kita bingung. Ya. Nah, kita bersyukur punya contoh yang sangat baik sekali dari Lince. Dan saya kira kita perlu punya penghayatan mengapa kita mengajak jemaat untuk memuji Tuhan dengan gestur tubuh kita. Dan ini satu kebenaran yang saya percaya mungkin agak asing buat saudari kita jemaat. Bahkan sebagian kita juga masih butuh waktu untuk menyerap ya. Apalagi seperti yang tadi diceritakan sama Ibu Lydia. Bahwa ketika tubuh itu ikut memuji, somehow ada misteri karya Tuhan yang pakai gestur itu untuk melakukan penyembuhan yang mungkin partial. Tetapi itu menolong daripada tidak ada penyembuhan, gitu kan? Dan ini kan satu aspek misteri yang mungkin dari sisi pengajaran Kristen Protestan itu kagak pernah ada, gitu ya. Nah, jadi saya kira kita perlu betul-betul punya penghayatan mengapa kita mengajak saudari kita untuk memuji Tuhan dengan tubuh kita. Karena memang secara wajah kita udah nggak bisa kelihatan ekspresinya, ya. Nah, kalau Lince tadi merasa untuk memuji Tuhan itu pakai masker setengah mati, saya pernah diminta untuk khotbah tetap pakai masker. Wah, setengah mati ngomong pakai masker, ya. Udah gitu bukan cuma pakai masker, udah gitu pakai face shield gitu kan. Begitu selesai khotbah, saya buka face shield saya lihat memang ludah saya banyak minta ampun gitu ya. Jadi memang kadang-kadang harus gitu loh. Perlu ada gitu loh. Jadi saya kira itu satu hal yang penting sekali, penghayatan kita gitu ya. Dan tadi satu lagi, bentar ya. Satu lagi yang saya pengen komen itu adalah kita perlu tahu penghayatan kenapa kita ajak. Nah, jemaat perlu diajak memberi diri, ya, nyanyi dengan tubuh, tetapi juga perlu diinspirasi, perlu ada contoh. Ya. Nah, contoh yang tadi dari rekan kita Lince, ini contoh yang sangat menolong gitu loh. Berarti kita sebagai pemimpin, kita perlu belajar mengenali diri kita juga nih. Sebelum kita memimpin menggunakan gestur.
Karena tujuannya adalah bagaimana kita menginspirasi. Cuma memang salah satu isu yang saya khawatir adalah seperti yang tadi Pak Simon katakan itu. Jangan-jangan banyak dari kita yang memimpin di depan itu memang bukan pemuji. Jadi kita nggak menyembah Tuhan lewat pujian setiap hari. Jadi pada saat kita ada di depan mimbar, kita itu meletakkan sebuah penampilan gitu loh. Jadi kita bukan jadi pemuji, penyembah, tetapi jadi penampil. Jadi ini yang saya kira kita perlu waspada sih. Kalau enggak, memang akhirnya kita sendiri juga nggak bertumbuh, dan lama-lama karena kita capek, kita jadi kering juga ya. Jadi saya kira memuji Tuhan setiap hari itu kami juga ajarkan ke teman-teman di STTRI, dan lucunya memang banyak yang menemukan luar biasa ya, 30 hari berturut-turut memuji Tuhan. Itu efek gitu loh. Ya. Jadi memuji Tuhan nggak seminggu sekali. Nah, saya khawatir kita tidak bisa mengekspresikan dengan gestur karena kita juga kesulitan menghayati pujian. Ya. Mengenai pujian nggak bisa dihafal, saya kira itu ada caranya lah ya. Jadi kalau saya sih usul saudara-saudari yang bertanggung jawab untuk ngurusin kebaktian, jangan takut untuk pakai lagu yang sama dalam 1 bulan. Ya. Izinkan jemaat itu meresapi, bahkan ngajakin hafal. Prinsip saya sederhana. Mungkin ini teman-teman yang di lulusan musik gereja nggak akan setuju ya. Saya menganggap sebuah lagu itu tidak bisa diperlakukan secara legalistik. Jadi saya akan pakai lagu hanya referennya saja kalau itu cocok dengan tujuan elemen di liturgi. Jadi saya cuma pakai referen, udah. Ayatnya saya nggak pakai. Karena referen itu akan membantu jemaat untuk menghayati perjumpaannya dengan Tuhan. Nah, karena kan ada sebagian yang mengatakan, enggak, kalau nyanyi mesti 3 ayat nyanyiin. Nah, saya nggak gitu ke sana sih. Gitu. Jadi itu menurut saya kalau kita begitu, kita menjadikan lagu yang sebenarnya buat nolongin kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, itu jadi hukum Taurat. Ya. Jadi saya kira itu satu hal yang saya pengen komen sih. Thank you untuk kedua rekan kita. Terima kasih Pak Budi. Hal menarik adalah bahwa kita perlu punya penghayatan, tapi kita juga perlu inspirasi ya dari para pemimpin, ya daripada mereka yang memuji. Nah, kemudian hal yang menarik juga ya kadang sering kita amati itu kan begini ya. Kalau tadi sempat Pak Budi singgung itu bahwa kita yang memimpin tuh kadang ya betul juga, belum tentu kadang itu kita juga adalah sebagai seorang pemuji ya. Betul juga, karena dalam beberapa pengalaman yang saya jumpai itu ada orang yang begitu hebat sekali ketika dia memimpin di mimbar ya. Tapi ketika dia sampai di tengah-tengah jemaat, sama sekali dia tidak bernyanyi. Sama sekali dia tidak memuji. Nah, ini sebenarnya yang perlu diberesin sebenarnya ini WL juga gini ya. Karena mereka artinya melakukan pelayanan itu ya sekedar sebagai tugas ya. Oke. Baik. Kita coba lihat ya di kolom chat ini. Ya, di sini ada oke. Ini dari Palupo ya, dari Palupo. Jadi apakah bernyanyi itu pakai nada tinggi begitu ya? Ya. Bagaimana dengan nada yang dipilih? Apakah sesuai yang pas buat WL? Ya. Beberapa WL gereja kami bersuara rendah alto itu sering terjadi. Ya. Ini menarik sebenarnya hal teknis ya. Tapi artinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sempat dibalas direspon juga sama Bu Lince juga menarik ya. Memang ketika kita memimpin memang ya memang kita lihat ya nada terendah, kemampuan jemaat juga bernyanyi dengan ya sampai ada keberapa mereka bisa bernyanyi, itu kita juga harus perhatikan. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Karena kalau terlalu tinggi, wah repot itu jemaat yang bernyanyi, dia kecekik, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini, wah itu bernyanyi dengan nada tinggi itu tidak mudah. Apalagi kalau mereka lokasi tinggal rumah mereka itu berada di tengah masyarakat yang sebenarnya terganggu ketika kita beribadah di rumah. Saya kasih contoh.
Saya punya teman pelayanan di daerah Purwakarta sana ya. Dia tinggal di satu daerah di mana orang Kristen mereka itu mau ibadah di rumah aja mereka dilarang. Dan kemudian dia bertanya kepada saya, "Lah terus gimana nih, Ron?" Dia bilang gitu. "Kami mau nyanyi aja nggak bisa," katanya. Terus saya bilang sama dia, "Nyanyi nggak usah harus pakai suara loh," dia bilang gitu. "Kamu bisa hanya komat kami, tetapi tanganmu angkat bernyanyilah. Dengan tubuhmu itu di situ kau sedang memuji Allah." Kenapa? Karena kau sedang berada di tengah kondisi masyarakat yang tidak mengizinkan engkau bernyanyi. Nah, apalagi kalau kita bernyanyi kemudian di tengah, mungkin tidak kasusnya di sana, mungkin bisa saja di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, kan bernyanyi nada tinggi ya dengan suara yang begitu kencang sekali, kadang mungkin bisa mengganggu tetangga gitu ya. Walaupun kita bisa berpikir ya mungkin itu juga sebagai sarana supaya mereka mendengarkan pujian Kristen begitu kan ya. Tetapi juga sebenarnya pada titik-titik tertentu nada tinggi itu membuat orang tidak nyaman nyanyi. Ya. Lebih rendah lagi, itu juga. Kalau rendah lagi, terlalu rendah juga, itu repot juga. Karena membuat orang itu jadi malas bernyanyi juga, ngantuk gitu, terlalu rendah begitu ya. Jadi carilah nada yang pas ya, cari nada yang pas ketika bernyanyi dengan di dalam konteks ibadah bersama. Ya, Ibu Lydia mau menyampaikan sesuatu. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, bahwa menyanyi itu adalah sebuah percakapan rohani dengan Tuhan. Jadi yang cukup natural adalah kalau nyanyian itu adalah nyanyian pengagungan, naturally kita akan menggunakan nada yang lebih tinggi, ya, suci, suci, suci. Jangan karena seorang WL-nya itu alto, selalu ngambilin suci, suci, nggak mau ngagungin susah, susah banget, gimana ngagung gitu ya. Jadi pujian seperti itu harus tetap pakai nada tinggi. Kalau memang WL-nya itu seorang alto, bisa diakali dengan singers atau kantor yang membantu tetap tinggi. Sedangkan kalau lagu-lagu pengakuan dosa, kita masih boleh kasih alternatif nada-nada yang lebih rendah. Karena saya perhatikan gereja itu begitu setianya menggunakan katakanlah KPPK, kuncinya katanya nggak boleh dirubah. Tapi kadang-kadang jemaat disuruh nyanyi doa pengakuan dosa setengah suara, tapi kuncinya tinggi. Yesus, susah banget, mereka nggak bisa keluar suara. Jadi ketika itu adalah doa perendahan diri, nadanya itu harus bisa fleksibel, rendahin, apalagi kalau mau setengah suara. Jadi kita juga harus peka ya untuk hal-hal gini. Itu adalah satu percakapan rohani yang natural tuh bagaimana begitu. Kalau buat saya seperti itu sih. Semoga. Thank you Bu Lydia. Satu percakapan Oh, silakan Pak David ya, suara Pak David ini. Iya. Mengenai nada dasar ya. Kalau kebetulan yang pernah saya tahu adalah nada dasar nggak haram untuk dinaikin atau diturunin gitu kan. Cuman yang perlu diingat adalah si pencipta lagu mengapa menetapkan nada dasar itu, karena dia ada maksudnya pasti. Dan salah satu maksudnya adalah karena dengan lagu itu, dengan melodi yang dia ciptakan di nada dasar itu, ada soul yang ingin disampaikan. Kalau misalkan ada teriakan, nada tingginya tuh segitu tuh gitu kan, yang dia pengen pada saat dia menjerit atau pada saat dia meratap atau pada saat dia memuji, nadanya tuh segitu tuh pengennya gitu loh. Jadi supaya ada soul yang nyampe juga pada saat kita bernyanyi. Kira-kira begitu kali ya yang ininya. Tapi saya setuju nggak mesti ngikutin suara pro kantor. Saya pro kantor, saya juga pro kantor dan saya bariton gitu kan. Ya suka nggak suka saya mesti belajar. Akhirnya ya berlatih seperti yang Bu Lince katakan, ya berlatihlah. Itu tugas kita gitu kan, untuk berlatih supaya memang bisa nyampe secara teknis seperti itu kira-kira. Mungkin satu hal lagi yang saya ini sih mungkin ini pribadi saya gitu ya. Terus terang saya memimpikan di gereja itu pada saat ujian itu seperti yang pernah dulu pertama kali saya ikut seminar lah bentuknya oleh Vandop waktu itu sampaikan. Nyanyian jemaat itu bayangkan seperti penonton Liverpool
satu stadion menyanyikan You'll Never Walk Alone. Itu terus terang itu gambaran yang langsung masih nempel sama saya gitu kan. Dan saya kebetulan suka musik dan saya suka nonton konser. Saya bukan orang seperti Lince yang bisa dance gitu kan. Tapi kalau saya nonton konser, saya bisa loncat-loncat, nyanyi teriak-teriak, jingkrak-jingkrakan. Even istri saya yang lemah gemulai, itu dia bisa joget-joget naik ke atas bangku, dia sambil joget-joget. Saya berpikir, why? Kenapa gitu kan? Satu, tadi sempat disinggung. Karena saya suka, mungkin saya mencintai band yang saya tonton. Dan otomatis saya hafal lagu-lagunya. Dan tanpa disuruh pun, kita akan dengan senang hati ikut bernyanyi. Band yang saya tonton betul, mungkin bentuknya performance. Tapi seperti yang Lince bilang, mereka tiap hari latihan pasti. Kalau mereka ada lakukan tour misalkan 10 kota atau world tour gitu kan, seperti Bon Jovi, Phil Collins pada waktu dulu, atau The Course yang pernah saya tonton. Mereka tuh pasti latihan tiap hari. Persiapan mereka itu bukan main-main. Dan mereka bukan cuma sekedar perform. Artinya memang mereka deliver ya yang mereka. Dan kita yang nonton itu memang kita orang-orang yang fans yang jadi memang kita punya soul mencintai mereka. Sehingga disuruh ngapa-ngapain juga mau aja gitu. Even Freddie Mercury bisa bikin satu Wembley nyanyi. Iya, semua ikutan. Cuman begitu. Ya mungkin kalau yang nonton Bohemian Rhapsody, ya saya jingkrak-jingkrak dan nyanyi-nyanyi di bioskop. Ya, ini yang belajar dari situ, kenapa kita nggak bisa bawa itu di gereja? Ya ini PR besar gitu kan, nggak cuma ini ya. Dasarnya satu, datang kita dengan suka cita, beli tiket mahal, datang berdiri 2 jam, ikut joget-joget, begitu selesai pulang lemes, duduk di emperan. Kenapa kita yang sekarang jemaat yang ke gereja itu bisa seperti itu spiritnya ya? Yeah. Sehingga dia pada saat bernyanyi pun, karena memang dia datang mencintai, karena dia tahu. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Terima kasih Pak David. Pak Budi, mau lanjut? Silakan Pak Budi. Ya, sedikit aja. Thank you so much Pak David. Saya kira apa yang tadi Pak David sampaikan ini cukup universal ya. Kenapa? Karena memang musik has power. Dan kita perlu ingat, tubuh kita itu lebih dari mungkin sekitar 70% itu cairan. Begitu ada dentuman suara, badan kita pasti kepengaruh. Jadi begitu kita dengar musik-musik tertentu, style tertentu yang memang dekat sama hati kita, badan kita pasti goyang. Karena memang musik itu mempengaruhi badan. Nah, yang menarik adalah musik itu begitu kena badan itu mengeluarkan energi kan. Dan ketika kita ada di satu ruangan seperti konser, energi itu kayak riak gelombang yang menular satu sama lain. Sehingga seluruh komunitas yang ada di situ, mereka punya pengalaman yang bisa di-sharing lewat musik dan lewat badan yang goyang itu. Sehingga dampaknya luar biasa besar. Nah, memang yang menarik lagi ada gini. Banyak peneliti-peneliti dikerjakan oleh, ada satu ibu lah ya, dia peneliti mengenai kaitan musik dengan psikologi. Pertanyaan yang muncul begitu itu terjadi di gereja adalah seperti ini. Ketika itu terjadi, kita punya kesulitan untuk membedakan ini karena musik yang memang punya kekuatan atau karena roh Allah. Jadi memang akhirnya validasi apakah musik yang Tuhan pakai itu memang mengubah atau tidak, validasinya itu terjadi setelah kita kebaktian.
Jadi ini satu hal yang saya kira kita perlu camkan sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kita rata-rata pemimpin, ya. Kita perlu aware akan kekuatan musik, tetapi kita nggak, ini susahnya nih, kita nggak bisa memberangus kekuatan musik, karena kalau kita memberangus, orang jemaat akan cari di luar. Kalau kita terlalu memberangus, mengekang, nggak bisa, karena musik punya power yang luar biasa. Tetapi kalau misalnya kita loose sama sekali, kita jadi nggak bisa bedain. Ya, kita kesulitan bedain pada saat kebaktian kejadian. Kita bisa bedainnya waktu setelah kebaktian. Coba hidupnya berubah apa enggak. Jadi saya kira ini satu hal yang kritikal yang perlu kita waspadai juga sih ya. Saya kira itu, Roni. Oke, terima kasih Pak Budi. Masih ada 2 penanggap. Silakan, Bu Lince mau menanggapi. Ya, saya sebelum banyak di WL, saya jadi pianis. Dan saya jadi wedding pianis. Semua teman-teman saya yang menikah itu saya iringi. Jadi dikenal sebagai wedding pianis. Bukan singer, bukan WL. Jadi ketika saya mengiringi di gereja, saya diberitahu oleh guru saya, ketika kamu, begini, bagaimana kita sebagai pianis tahu kita main terlalu keras atau tidak? Jawabannya adalah, when we accompany and we cannot hear the congregational singing, it means we are too loud. Ketika kita mengiringi dan kita tidak bisa dengarkan jemaat menyanyi, itu artinya kita too loud. Sejak itu, telinga saya terbiasa mendengarkan jemaat bernyanyi atau tidak di gereja itu ya, ketika momen itu. Dan ketika saya jadi WL, saya juga terbiasa melakukan itu. So, saya bisa mendengarkan jemaat bernyanyi atau tidak. Salah satu contoh yang tadi saya kasih yang minor itu, mengapa keluh kesah. Saya bisa merasakan momen itu ketika masuk dalam mayor, kemudian referen saya minta jemaat nyanyi. Wow, magic. Itu saya harus cerita kepada Bapak Ibu semua. Itu saya betul merasa seperti magic, you know. Itu jemaat semuanya menyanyi. Dan saya percaya itu karena juga Allah Roh Kudus bekerja. Karena kata-kata dari lagunya tuh dibuat minor, nyambung, dan betul-betul saya juga mengalami ya. Ini keadaan begini, mengapa keluh kesah kalau Tuhan itu bersama kita. Jadi kita bisa deliver dengan connect to the people. Tapi saya juga melatih terus untuk mendengarkan jemaat bernyanyi. Nah, pertanyaannya ketika pandemi, how can I hear them singing, right? Oh, ini di depan kamera sopo sing nyanyi, cuman saya tok gitu kan. Apalagi sekarang ini Delta masuk, nggak boleh ada singer. Jadi betul-betul satu WL tok nyanyi gitu kan. Nah, saya belajar untuk membayangkan. Ketika saya memimpin, saya membayangkan, dan biasanya saya bersyukur sekali Tuhan kasih bayangan orang-orang di kepala saya, dan saya bernyanyi bersama mereka, dan saya mendoakan mereka. Begitu. Itu yang saya maksudnya sharing saya pribadi ketika pandemi. Saya nggak bisa dengerin congregational singing, tapi saya bisa membayangkan mereka, dan kadang saya WA. How are you? Hari ini kebaktian bagaimana? Dan ketika mereka bilang, misalkan ya, oh Bu Lince hari ini mimpinnya baik, bla 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 bla. Saya mengajak kembali point to God. It's not point to me. Ya kan, saya bisa berdiri hari itu tidak kena COVID itu anugerah Tuhan. It's not about me. Jadi saya tanya, biasanya saya teruskan. Kita mengedukasi jemaat. Ibu atau Bapak diberkati melalui lagu apa hari ini? Nah, misalkan gitu. Jadi semua point to God. Itu yang saya bisa sharingkan. Thank you. Thank you, Bu Lince. Ya. Terakhir dari Ibu Sinta, silakan. Ya, selamat malam Pak. Iya, saya kembali ke topik kita hari ini tentang gestur ya Pak ya. Ya mungkin saya cuma sedikit merasa bahwa dalam masa pandemi ini justru kita di saat ada tantangan di mana mungkin kita banyak hal yang terbatas gitu ya Pak ya. Tapi justru di sini
ini adalah saat yang baik gitu. Saya rasa untuk gereja-gereja seperti gereja kami ataupun gereja lain yang mungkin tidak terbiasa Pak dengan gestur. Seperti tadi yang Lincia sudah katakan, di saat kita bermasker, bagaimana kita bisa berkomunikasi gitu Pak dengan jemaat ya, apalagi ngelihatnya cuma laptop. Kita nggak bisa senyum, maksudnya nggak bisa ngelihat ya. Orang kalau misalnya kita senyum, kita nggak bisa dengan ya mimik mukanya tuh sulit gitu Pak. Ya mau nggak mau sekarang saatnya untuk mulai menggunakan lah mungkin body language kita, tangan dan lain-lain gitu. Ini saat yang baik gitu kalau menurut saya untuk kita belajar lah gitu. Udah nggak malu-malu lagi, tapi kiranya dengan gerak tubuh kita itu bisa membawa orang untuk bertemu dengan Tuhan gitu Pak, untuk mendapat berkat untuk puji Tuhan. Itu aja Pak dari saya. Makasih. Terima kasih Bu Sinta. Ya terakhir dan memberikan konklusi sebenarnya. Memberikan konklusi kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat diskusi dan percakapan malam hari ini ya, sangat baik sekali. Pak Budi angkat tangan. Oh silakan Pak Budi mau nambah. Saya cuma mau ngingetin hal administratif aja. Di Pak, unmute Pak, unmute. Bapak Ibu bisa terus renungkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, karena topik mengenai nyanyian kita akan masuk lagi, tetapi dalam spesifikasi yang beda di pertemuan terakhir. Ya, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu juga untuk kumpulin pertanyaan-pertanyaan, masukin di WA. Udah gitu, semoga nanti kami bisa pilih kategori yang sama. Nanti kami coba respons di 2 pertemuan terakhir kita. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian buat partisipasinya malam hari ini. Dan sebelum kita tutup pada malam hari ini, mari saya ajak kita bersama memuji Tuhan. Haleluya 12 kali, tahu kan ya? Ya kan ya? Oke. Nah, tetapi mari kita bernyanyi, kita pakai gestur Bapak Ibu sekalian. Haleluya ini kan puji Tuhan. Nah, kita sadari kalau tadi ya Bu Lince ngomong itu, it's about God, who is ya. Ya, it's about who God is. Siapa Allah itu ya? Allah itu sekarang kita gambarkan, kita sadari bahwa Dia adalah Allah yang besar ya. Ketika malaikat menyanyi, Dia suci, suci dan haleluya. Kan semua tua-tua itu kan pada tersungkur semua ya. Kita nggak perlu tersungkur hari ini. Mari kita membungkukkan kepala kita dan kita nyanyikan haleluya. 12 kali kita bungkukkan badan kita dan kita hayati setiap kita katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Minta kesediaan Pendeta Simon Stevi untuk menutup kita di dalam doa. Belum di-unmute Pak Simon. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk mempelajari bagaimana lirik dan juga melodi di dalam puji-pujian, entah itu buku kontemporer maupun him, semuanya mewakili sebuah
dinamika kehidupan yang bersejarah untuk kami apresiasi. Kami berharap dengan pembelajaran malam ini, kami diteguhkan kembali bahwa memuji tidak sekedar mengolah vokal, atau juga gestur dengan mengolah tubuh. Ada banyak hal yang kami dapatkan dalam diskusi ini, yaitu butir daripada pujian itu sendiri maupun gerak gestur yang mengikutinya. Dan ketika kami mengaitkan dengan kepribadian kami, jangan-jangan hanya dengan tersenyum, mengangkat tangan, menaikkan lirik pujian yang tidak harus keluar dengan nada besar, namun di sana kami seperti sebuah koreografi yang sangat utuh yang digerakkan Roh Kudus, sehingga setiap orang di dalam jemaat menaikkan pujian yang indah di hadapan-Mu. Dan penilaiannya bukan karena liturgos atau prokantor yang memang punya niat dan cita-cita di dalam penampilan. Kami diingatkan bahwa mereka terkadang hanya sekedar penampil, bukan pemuji sejati. Sehingga gestur yang diharapkan takluk, tunduk menyembah-Mu tidak pernah muncul di jemaat. Kami rindu malam ini Engkau teguhkan kami, tegur kami, sehingga kami dapat melangkah lebih baik, bukan karena kami mampu mengolah lirik kata di dalam lagu dengan indah, memainkan melodi yang begitu menyentuh, sehingga kami berharap orang akan tersentuh, karena Roh-Mu lah yang sesungguhnya menggerakkan. Sehingga kami akan tunduk segala pikiran kami kepada Roh Kristus yang sudah memberikan kepada kami hikmat. Berkati saudara kami, Roni, yang berbagi. Begitu juga hamba-Mu, Pendeta Budianto dan Ibu Lydia, yang berbagi di dalam kelas-kelas, dan teman-teman semua. Biarlah kami semakin dilengkapi dan menjadi pemuji sejati yang dalam keseharian kami, gerak tubuh itu pun sinkron dengan apa yang kami hidupi. Karena sesungguhnya segala sumber gerak, baik vokal maupun gestur, Roh-Mu yang sudah melahirbarukan kami. Roh-Mu yang mengajarkan dan membimbing untuk orang-orang juga mengalami kebaikan melalui pujian yang terlihat melalui gestur yang seirama, sinkron. Dan pada akhirnya mereka percaya, memuji, dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan, kami memohon kiranya Engkau mendengar. Amin. Amin. Terima kasih Pak Simon. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah partisipasi. Thank you semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa nanti semua. Barunya banyak nih Pendeta Budi, juga Ibu Linci. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak Budi, Bu Lydia, Pak Roni. Terima kasih Pak Budi, Bu Lydia. Sampai ketemu lagi ya. minggu depan. Minggu depan. Yuk. Ya, gimana? Petrus